Ini kan Mas Fahri kan kalau saya lihat dari perjalanan hidup sebagai aktivis, Iya. itu nggak pernah lepas dari pressure, Iya. gitu. Begitu jadi anggota DPR juga hari-hari Mas Fahri kan selalu menghadapi pressure. Iya, Nah, senang sekarang- dengan pressure. Nah sekarang sudah lepas. Iya. Ya kebetulan Mas Fahri sekarang tidak lagi di DPR, ya. Tapi tetap di politik, ya, Iya. membangun Partai Gelora yang saya lihat juga punya masa depan karena Insya Allah. orang-orang kan anak muda semua Iya. dan sekali bayar Mas Fahri. Rasanya gimana tuh kehilangan beban pressure itu? Atau hilang sama sekali atau berkurang? Itu tadi saya bilang ya, pada dasarnya sekarang ini kita hidup sih tetap hidup ya, artinya kita punya tantangan keluarga, punya anak yang harus disekolahkan, punya orang tua yang kita mesti urus, punya saudara-saudara yang kita mesti Tantangan yang kerjasama. berbeda. Tantangan tetap ada, tetapi beda gitu. Itu yang saya bilang. Kalau hidup yang ini, saya tuh nggak merasa ada disumpah gitu loh. Jadi saya bisa berada di pinggir pantai atau di kebun malam-malam gitu kan. Jadi plong aja gitu. Jadi pressure-nya nggak sekuat dulu. Tapi pada dasarnya saya tuh kan juga orang yang kuat di pressure, Mas. Jadi siap aja gitu kalau ada yang pressure, siap gitu loh. Jadi Sama ketika kemarin beberapa hari dijuluki, wah Mas Fahri udah balik badan nih. Gimana ceritanya balik badan nih? bukan balik badan. Saya kan selalu kan, saya kepada presiden waktu ketemu saya ngomong, Pak, Bapak ini kan Pak nggak akan mungkin maju lagi. Sudah tidak, udah di periode kedua. Bapak juga udah narik Pak Prabowo ke dalam. Akhirnya nomor 1, nomor 2 udah nggak ada, udah menyatu. Nah, harusnya peran berikutnya beliau tuh nggak usah ada dalam konflik gitu loh. Artinya dia bisa naik jadi negarawan, jadi bapak bangsa yang legacy paling besarnya adalah supaya kita selamat keluar dari COVID ini kan gitu. Nah, itulah yang menyebabkan saya nggak bisa disuruh galak segalak dulu ketika ada konfrontasi, apalagi dengan jabatan kita sebagai pengawas pemerintah. Ya pasti keras kita ngawasi pemerintah. Nah, sekarang nggak ada ininya, tidak ditugaskan rakyat untuk itu gitu loh. Jadi kalau saya kemudian kelihatan lebih arif dan bijaksana gitu kan, ya karena kita lagi di Ya tengah. barangkali karena rambut Mas Fahri udah mulai memutih, jadi lebih bijaksana. Kan mesti helikopter view nih. Nah, Mas Fahri udah jadi helikopter nih sekarang nih, kan gitu. Ya saya kan alhamdulillah ya 15 tahun di DPR, lalu ya 21 tahun lah Hampir kita di 20. pemerintah. Kita jadi tahu lah ABCD dari problem pemerintahan ini gitu. Apa yang salah? Kalau saya tuh gini, kita sebagai Atau apa yang benar deh? ini kita penyakit umum dulu ya. Penyakit umum kita sebagai bangsa. Penyakit umum pertamanya ada 3 lah. Dalam manajemen tuh ada 3 penyakit kita ini. Pertama, bangsa kita ini kurang pandai dalam berencana gitu. Tiba masa, tiba akal. Yang kedua, bangsa kita ini dalam pelaksanaan itu kadang-kadang sibuk dianggap sukses. Mas Bambang ingat dulu waktu saya kritik KPK ini kan dianggap sibuk itu dianggap sukses. Kalau ada OTT tiap hari dianggap sukses. Padahal sukses pemberantasan korupsi ya korupsinya hilang gitu loh. Jadi nalar ini di bangsa kita itu memang berat. Nah yang ketiga itu adalah kadang-kadang citra itu mengalahkan kinerja. Nah, ini penyakit kita secara umum. Tapi ada penyakit yang melatari semua ini bisa bertahan terus, yaitu feodalisme. Masih ada sekarang. Masih kuat. Jadi sebenarnya itu sikap mental kita kepada pemimpin tuh, kita itu kadang-kadang nggak berani terus terang, nggak berani apa adanya, nggak berani berteman. Yeah. Ya, saya kan merasa Mas Bambang karena mungkin backgroundnya kan dari media, ya kan pernah jadi wartawan dan sebagainya, itu kan kultur egaliter tuh ada gitu. Jadi kita nggak ada jarak kalau bicara gitu. Tapi di tradisi umum kita itu pemimpin, apalagi namanya presiden, jaraknya itu dengan yang namanya menteri itu jauh sekali gitu loh. Sekarang ini. Dan sebenarnya kapan-kapan begitu gitu. Jadi menteri itu begini, jadi dia menganggap bahwa dia menjadi menteri dari sebuah anugerah dari presiden. Karena itu dia nggak berani ada conversation yang seimbang dengan presiden. Ini problemnya, Mas. Padahal yang benar kalau ingin membantu presiden, Ya harus jadi teman, sahabat harus presiden. jadi sahabat. Karena itu nggak boleh nyalahkan presiden. Presiden salah pun kita biarin aja. Lah inilah feodalisme, Mas. Sehingga kemudian masalah itu seperti tidak selesai gitu. Itulah yang membebani kita semua ya. Ini yang membebani kita semua. Dan sekarang yang menyedihkan kalau kita bicara ya dari zaman Pak SBY,
sampai sekarang itu. Karena ini presiden dipilih langsung ya. Timnya nggak terbentuk, Mas, sampai sekarang. Pertama kita menerima